warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru di MI Al-Ikhlas. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Aditya Waman, STM.Com. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari latar belakang. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mempelajari bagaimana meningkatkan dan mengembangkan potensi dirinya. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Gintung Kerta. Setiap waktu pendaftaran tiba, peserta selalu dipenuhi calon siswa setiap harinya, sehingga petugas pendaftaran selalu kewalahan dalam melayani pendaftaran tersebut. Petugas yang kewalahan melayani pendaftaran membuat pendataan jadi lambat dan tidak efisien. Dari permasalahan tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas membutuhkan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengolah data-data para calon siswa baru. Pemanfaatan website di sekolah selain dimanfaatkan untuk menyajikan informasi secara online bagi sivitas dan akademinya dan masyarakat. Namun, sekolah juga sudah mengoptimalkan website untuk dijadikan sebagai sistem online yang membantu kerja-kerja tertentu. Salah satu sistem yang sekarang terbukti manfaatnya adalah Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan menggunakan sistem PPDB online, memudahkan calon peserta dapat mendaftar di mana saja dan kapanpun, sampai waktu yang telah ditentukan oleh sekolah, dan juga memudahkan petugas pendaftaran dalam mengelola data para pendaftar. Proses penerimaan siswa baru di MI Al-Ikhlas Gintung Kolot yang masih menggunakan sistem konvensional ini banyak menimbulkan permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama, proses pendaftaran lama karena calon siswa atau wali harus mengantri untuk mengambil, membayar, dan mengisi form. Yang kedua, calon siswa atau wali akan sering pulang pergi ke sekolah karena harus melihat pengumuman. Dan yang ketiga, data siswa masih berbentuk fisik, sehingga rentan hilang atau tercampur dan rusak. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau service. Yang pertama, data peserta. Yang kedua, jumlah peserta. Yang ketiga, info jadwal. Yang keempat, info status peserta lulus atau tidak lulus. Dan yang kelima, pengumuman. Berikut ini keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Dari sisi admin, yang pertama, memudahkan dalam mengelola data calon siswa atau siswi baru. Dan yang kedua, mempersingkat operasional pekerjaan dalam pengolahan. Dan yang ketiga, mempermudah penyimpanan data calon siswa atau siswi baru. Dari sisi pemakai, yang pertama, memudahkan calon siswa-siswi untuk melakukan pendaftaran. Dan yang kedua, efisien dalam proses pendaftaran. Dan yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga karena bisa dilakukan di mana saja. Pelaksanaan aktivitas secara global.
Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Dari deskripsi aktivitas, total estimasi biaya yaitu 2.500.000. Sistem berjalan. Adapun prosedur sistem berjalan yang diterapkan pada bagian pendaftaran peserta didik baru yaitu sebagai berikut. 1. Prosedur pendaftaran. Pada prosedur ini, calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir pendaftaran mulai dari mengisi data calon peserta didik, data orang tua, dan dokumen-dokumen yang diperlukan. 2. Prosedur penyeleksian. Pada prosedur ini, panitia PPDB melakukan penyeleksian berkas-berkas calon peserta didik, apakah sesuai kriteria atau tidak. 3. Prosedur pengumuman. Pada prosedur ini, panitia PPDB memberikan pengumuman hasil seleksi kepada calon peserta didik baru. Analisa kebutuhan sistem. A. Kebutuhan perangkat keras. Agar sebuah sistem berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan website ini adalah 1. PC atau personal komputer. 2. Yaitu prosesor Intel Core M2 Quad 24 GHz. 3. Yaitu RAM 4GB, yaitu 4 HDD 500GB sama 5 monitor. Bisa kebutuhan sistem. B. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program website ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasi Windows 10. 2. Yaitu XAMPP. 3. Visual Studio Code. 4. Kode Igniter yaitu 3.1.10. Ini tampilan desain basis data ERD. Selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file dari biodata. Elemen data dari file biodata ini ada ID peserta, ID akun, nama, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, usia, alamat, nama orang tua, dokumen, dan nomor HP. Di sini yang menjadi primary key-nya ada ID biodata dengan akronim ID underscore biodata, tipe datanya varchar, dan panjang value-nya 5. Kemudian ada ID akun yang menjadi foreign key dengan akronim ID underscore akun, tipe data varchar, dan panjang value 5. Yang kedua ada spesifikasi file dari admin. Elemen data dari file admin ada ID admin, ID biodata, username, dan password. Di sini yang menjadi primary key-nya ada ID admin dengan akronim ID underscore admin, tipe datanya varchar, dan panjang value-nya 5. Kemudian ada ID biodata yang menjadi foreign key-nya dengan akronim ID underscore biodata dengan tipe data varchar dan panjang value-nya 7. Selanjutnya ada struktur kode. Di sini ada struktur kode dari biodata. Nama kode ID underscore biodata, panjang value 7 karakter, dan tipe datanya varchar. Formatnya yaitu BDT. BDT yaitu singkatan dari biodata. 21 yaitu tahun, dan 01 yaitu nomor urut. Desain antarmuka, kami menggunakan aplikasi mockup, dan ini ada tampilan mockup untuk halaman home-nya. Selanjutnya ada tampilan mockup untuk halaman login. Kemudian tampilan mockup untuk mengisi biodata siswa baru yang akan mendaftar. Dan ini tampilan mockup untuk hasil output dari pengisian biodata. Selanjutnya ini tampilan mockup untuk melihat pengumuman antara diterima atau tidaknya sebagai siswa baru. Ini tampilan mockup output hasil
dari seleksi jika diterima sebagai siswa baru di MI Al-Ikhlas. Dan yang terakhir ada tampilan mock-up output hasil seleksi jika tidak diterima di MI Al-Ikhlas. Ini adalah struktur navigasi alur program dari web yang akan kami buat. Pembuatan kode program. Program merupakan pembahasan mengenai program yang digunakan dalam sistem usulan. Berdasarkan spesifikasi program ini, maka diperlukan suatu alat dokumentasi program yang dikenal dengan metode HIPPO atau Hierarchy of Input Process Output, yang merupakan bentuk diagram HIPPO berdasarkan spesifikasi program yang dibuat. Pembuatan kode program. Di sini ya terlihat struktur pada pembuatan kode program yang kami buat, yaitu pertama kita menuju pada login. Di login terdapat menu utama, lalu kita ke master. Di master terdapat admin dan data peserta. Lalu kita menuju yang kedua, yaitu transaksi. Setelah melakukan transaksi, kita mencetak formulir pendaftaran. Lalu pada cetak formulir pendaftaran, kita menuju pada pengumuman. Dan yang ketiga, kita menuju ke laporan. Setelah laporan, kita menuju ke peserta. Dan yang terakhir, keluar. Terlihat di sini pada pengujian kelompok kami, hasil dari pengujian black box testing halaman login. Di sini yang tertera pada nomor 1, 2, 3, skenario pengujian yang pertama, user ID dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses admin, dan hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Pada yang kedua, skenario pengujian, mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak admin atau sistem akan menolak akses admin. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan pada nomor 3, username tidak diisi atau kosong dan password diisi, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses admin. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Pada pengujian yang kedua, yaitu hasil dari pengujian black box testing form pendaftaran. Terlihat di sini tertera dengan 2 nomor skenario pengujian, yaitu yang pertama, tidak memasukkan salah satu data pendaftaran. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak atau tidak dapat menyimpan data pendaftaran. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Lalu yang kedua, skenario pengujian, memasukkan semua data pendaftaran. Hasil yang diharapkan, sistem menerima dan menyimpan data pendaftaran. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Pada pengujian yang ketiga, yaitu hasil pengujian black box testing form pengumuman. Di sini tertera 2 nomor, yaitu pada nomor yang pertama, skenario pengujian tidak memasukkan salah satu data pengumuman, dan hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan tidak dapat menampilkan hasil pengumuman. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan pada nomor yang kedua, pada skenario pengujian form pengumuman, yaitu memasukkan semua data pengumuman. Hasil yang diharapkan, sistem menerima dan menampilkan hasil pengumuman. Hasil pengujian sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid.
pemeliharaan, penyempurnaan, mempertinggi cara kerja, maintabilitas, atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti cabang-cabang kadaluarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan perancangan, pembuatan, dan pembahasan terhadap sistem informasi pendaftaran siswa baru MIL Ikhlas berbasis web, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancangan sistem informasi pendaftaran siswa berbasis web dapat membantu pihak sekolah dalam menjalankan kegiatan pendaftaran dan penerimaan calon siswa baru. Yang kedua yaitu calon siswa baru dapat melakukan pendaftaran dengan cara memanfaatkan jaringan internet dimanapun mereka berada. Yang ketiga yaitu keseluruhan data dapat tersimpan ke dalam database yang menjadi arsip pihak sekolah akan jauh lebih aman dibandingkan harus melakukan penyimpanan berkas laporan yang tidak efisien dan memungkinkan kerusakan dan kehilangan. Yang keempat yaitu sistem informasi ini dapat menampilkan pengumuman calon siswa baru yang diterima ataupun ditolak. Dan kemudian ada saran yaitu sistem informasi penerimaan siswa baru MIL Ikhlas berbasis web ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan sehingga hasil yang diperoleh akan lebih baik dan lebih optimal. Maka sarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan lebih baik apabila perancangan dan pengembangan dari aspek data pendaftaran siswa ditingkatkan menjadi adanya registrasi ulang bagi pihak yang bersangkutan. Yang kedua, sebaiknya sistem ini dilengkapi dengan menu pencadangan calon siswa sehingga memudahkan calon siswa dalam melakukan pendaftaran. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.